Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga masih tetap semangat dalam melaksanakan program-program di STIT Al-Quran Musyarawas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kali ini, video singkat ini saya mau menyampaikan tentang program yang kemarin tentang kegiatan aktivitas belajar anak di rumah. Di situ tertulis dari jadwal 04.45 sampai dengan 13.00 atau sampai jam 1. Artinya pembackupan kita, pembimbingan kita dimulai dari pagi hari. Program ini adalah program STIT Al-Quran Musyarawas dan salah satu program yang juga dilaksanakan di STIT di Indonesia juga. Dan ini yang bertujuan adalah bagaimana kita memberikan pelayanan prima dimulai dari pagi hari. Kita berharap program ini bisa membaikkan keadaan dan bisa membuat kita lebih baik. Jadi dimulai dari pagi hari, bangun pagi, sholat subuh, kita sudah membersamai anak. Contohnya dari 045 sampai setengah 6 itu di WA-in, nggak harus misalkan WA satu-satu, tapi kan kita punya grup itu. Nah, oke anak-anak, ini waktunya bangun pagi dan sholat subuh, jangan lupa ya bangun dan sholat subuh, seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana mereka melaksanakan program itu sesuai dengan respon dari mereka. Selanjutnya setelah mereka sholat subuh, dilanjutkan lagi dengan olahraga ringan di rumah. Nanti mereka setiap kegiatan mereka akan menyampaikan melalui dokumentasi atau foto, kayak gitu. Supaya ini benar-benar mbaknya memang benar-benar lagi olahraga. Olahraganya misalkan bersepeda atau apapun itu, boleh, nggak apa-apa. Selanjutnya membantu orang tua. Alhamdulillah pagi ini tadi saya dapat kiriman dari wali murid, anak-anaknya ada yang mencuci piring, ada yang menyapu, ada yang ngepel. Barusan saya dapat kiriman seperti itu. Terus mereka melaksanakan mandi, sarapan, dan setelah itu mereka memakai baju seragam. Nah, di sini memakai baju seragam itu diwajibkan. Sekali lagi penekanan, diwajibkan memakai baju seragam supaya tidak melupakan kegiatan di sekolahnya, supaya pesan dan kesan di sekolah itu tidak hilang begitu saja, walaupun itu di dalam rumah. Artinya mereka melaksanakan program sekolah, yang membedakan adalah ruang dan waktunya di rumah. Artinya penekanan pembelajarannya sama, tetapi ruang waktunya di sekolah. Selanjutnya, setelah mereka memakai baju seragam, maka mereka melanjutkan sholat duha dan mengaji. Untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, jika memang memungkinkan atau memang bisa untuk al-maksurat, atau kelas 6 dulu lah. Kelas 6 ditekankan untuk al-maksurat dulu. Jadi setelah sholat duha, ngaji al-maksurat itu ada waktu 1 jam, dari jam 07.10 sampai jam 08.00. Nah, baru setelah itu masuk materi pelajaran 1. Untuk masuk materi pelajaran 1, penekanan kemarin kita adalah via live. Ada Zoom, ada Google Meet. Nah, silakan itu dulu. Makanya kita ke sekolah menggunakan fasilitas WiFi, menggunakan itu dulu. Setelah itu adalah nggak bisa dilaksanakan, maka menggunakan 2, yaitu dokumen pembelajaran atau video pembelajaran. Nah, baru dikirim itu. Tetapi yang dipentingkan adalah kita live dulu. Kemarin di kelas saya itu pertama menolak untuk Zoom. Alasannya ini, itu, dan bla bla, alasannya banyak. Tetapi setelah hari ini dipraktek dan kita kelas 6 ABC ya, yang ini Ustazah Catur dan Ustazah Siti hari ini tadi,
Alhamdulillah pesertanya banyak. Dan ternyata apa? Setelah mereka melaksanakan program pembelajaran lewat live, ternyata Ustadz tanggapannya positif. Ternyata enak ya Ustadz belajar lewat live kayak itu. Akhirnya nyambung. Padahal barusan kita itu belum belajar. Kita hanya baru perkenalan dengan Ustazah Puspa tadi, baru mau perkenalan tadi. Namun karena memang untuk live itu terkendalanya di sinyal. Tapi itu nanti pembahasannya. Jadi yang terpenting kita coba dulu live-nya, karena sesuatu yang belum dicoba mungkin akan rasanya berbeda dengan yang sudah dicoba. Kalau sudah dicoba ada kendala, maka kita pakai alternatif lain. Oke ya. Setelah melaksanakan pembelajaran jam ke-1, mereka istirahat. Kita kasih waktu istirahat sehingga mereka bebas mau melaksanakan apa, tetapi dalam ruang lingkup di rumahnya ya. Selanjutnya jam 10 sampai jam setengah 12 mereka melaksanakan pembelajaran jam kedua. Maka siap-siap nih yang ada di jam pelajaran 2, guru mapelnya atau guru wali kelasnya untuk siap-siap live gitu. Tetap akan melaksanakan live. Gimana kalau tidak melaksanakan live? Nanti dulu. Kita prioritaskan dulu live dulu. Setelah live pembelajaran kedua, kita sunahkan tidur dulu. Tidur atau qailullah, sunah tidur siang. Setelah itu jam 1 sholat duhur tilawah atau ngaji, baru melaksanakan makan siang. Cuman pembackupannya di situ aja. Yang membedakan adalah bagaimana kita berkomunikasi mereka dimulai dari pagi hari. Itu yang akan membedakan. Insya Allah ini jika memang dilakukan dengan istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya lebih baik. Kuncinya satu, harus ada keikhlasan, ada kesabaran, gitu ya. Kita sama-sama mencoba program ini supaya bagaimana program ini terjalan. Yang terpenting tadi ada sinergi dari orang tua. Itu penting banget. Jadi sebelum melaksanakan program ini, perkenalkan dulu deh programnya sama orang tua. Sinergikan dulu, perkenalkan dulu bahwa kita ayah, kita programnya dimulai dari ini, dari pagi kayak gini, kayak gitu, kenalkan dulu. Nah, dari setiap kegiatan kita minta dokumentasinya, Bun. Ayah, kita minta dokumentasi dari pagi. Pagi tadi saya dapat dokumentasi dari Mas Hafiz Alidien, bahwasannya dia pagi-pagi udah sholat subuh di musola pagi-pagi. Jadi difotokan. Cuma pada saat ngaji nggak mau dipoto, nggak apa-apa. Oke. Perlu penekanan kedua, tidak ada penekanan terhadap atau tidak ada pemaksaan terhadap ananda atau orang tua. Misalkan harus enggak, karena pembelajaran daring adalah pembelajaran fleksibel. Berarti semuanya gunakan apa aja. Gak bisa dipoto, kita motivasi. Ada hari ini tadi nggak bisa foto karena malu, kita motivasi terus. Gak apa-apa Mas, karena dengan memfoto itu maka akan bagian memotivasi yang lainnya. Makanya setelah itu besok siap kirim foto. Artinya satu, kita motivasi mereka bagaimana untuk mengirimkan kegiatan-kegiatan itu per dokumentasi. Walaupun hasilnya nanti pertama lancar, kedua turun-turun, maka itu yang perlu kita pembackupan dan pemegangannya tadi secara berkontinu atau istiqomah tadi. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu istiqomah. Selanjutnya, andai pun kembali lagi dengan metode pembelajaran tadi, tidak bisa online Ustadz, tidak bisa Zoom, tidak bisa live, tidak bisa Google Meet, maka kita menggunakan media pembelajaran yang paling mudah. Apa yang bisa digunakan Bu? Saya misalnya ini Ustadz malam karena ibu HP dibawa di rumah, nggak apa-apa, gunakan malam. Tapi ingat Bu, didokumentasikan, difotokan. Pakai baju seragam nggak Ustadz? Ya lihat orang lain pakai baju seragam, jangan sampai nggak baju seragam juga kayak gitu. Udah malam Ustadz, ya nggak apa-apa kan. Bagaimana kita mengkondisikan, berarti sekolahnya sekolah malam atau apa? Nggak usah menjadi terlalu kaku terhadap pembelajaran. Gunakan apapun itu. Misalkan untuk mereka menawarkan suatu pembelajaran home visit, maka apa yang akan kita lakukan Ustadz? Yang kita lakukan adalah kita menampung dulu pendapat tersebut. Jadi kita tampung dulu dari sekian kelas, berapa ayah bunda yang mau home visit kayak gitu. Kita tampung dulu ya, karena dalam melaksanakan kegiatan ini kita banyak yang harus diperhatikan. Siap nggak kita kalau melaksanakan kegiatan itu? Itu ya yang perlu kita ketahui semuanya.
Dan penggunaan, kalau mereka mau medianya tadi konsultasinya nggak bisa online, nggak bisa WA, nggak bisa, nggak punya YouTube misalkan, link nggak bisa, nggak punya HP, nggak punya, cuman HP-nya HP jadul atau HP-nya bisa nelpon dan SMS, maka guru wajib memberikan penugasan kertas, yaitu ambil di sekolah. Ustadz, misalkan online nggak mau, penugasan nggak mau, dia nggak mau belajar, ya sudah, nggak usah dipaksakan, biarkan aja, tapi dalam masuk catatan tidak mau belajar. Bahkan kalau misalkan anandanya nggak mau 1 tahun sekolah, ya sudah, nggak apa-apa. Jangan ada pemaksaan terhadap program pembelajaran daring ini. Tetapi insya Allah jika ada penekanan, jika ada pembackupan, perkenalan di dalam bahasa penyampaian program-program kita, bagaimana tujuan program kita itu mau membersamai anak dimulai dari pagi hari, insya Allah. Yang terpenting dari program daring ini adalah komunikasi dan sinergi dari orang tua. Itu aja, komunikasi, sinergi dengan orang tua. Insya Allah jika kedua itu berjalan lancar, tidak akan menemukan hambatan atau rintangan. Itu aja ya. Yang terakhir mungkin dari bagaimana Ustadz kok pagi-pagi udah bangun, udah SMS-in wali murid, ini kan banyak ini. Ya, ini bagian dari dakwah kita. Karena Rasulullah SAW juga berdakwah juga nggak mulus-mulus banget, banyak rintangan. Mungkin inilah salah satu jalan yang memang akan menunjukkan teman-teman semuanya pahalanya dilipat gandakan. Insya Allah berganjarkan surga. Amin ya robbal alamin. Karena kata Ustadz di tempat saya itu, bahwa surga itu nggak ada yang gratis. Mungkin inilah cara kita membayarkan bagaimana mendapatkan surga itu, supaya ini loh ada kinerja kita. Walaupun kalau dihitung-hitung ya masih kecil dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan para aulia dulu ya, para guru-guru kita. Namun kita berharap dalam pembelajaran ini dibutuhkan keikhlasan. Apapun metodenya ataupun modelnya yang diberlakukan di SDIT, jika tidak dilakukan dengan keikhlasan, maka susah untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu aja. Setelah inti video ini saya share, mohon untuk melaksanakan program-program yang ada di SDIT Al-Qurwa dimulai dari pagi hari tadi. Karena itulah sebagai sekali lagi sebagaimana kita memberikan layanan prima tadi. Kok Ustadz begitu berat banget ya Ustadz dimulai dari pagi hari di ini? Ya itulah tadi menaikkan penekanan tadi. Ya ini karena kalau di kita kata Allah, kalau setiap amal dan ganjaran itu dilihatkan, maka kita tuh tidak akan mau berbuat buruk gitu ya. Itu aja. Mungkin jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran atau program pembelajaran, atau mungkin ada yang belum disampaikan, nanti bisa tanya melalui Japri atau di grup ini. Insya Allah ya, harapan kami semua bahwa ini bukan memberatkan, tapi bagaimana ini membuat kita lebih baik dan lebih baik. Karena apa? Karena kebaikan itu harus kita tingkatkan. Karena jangan sampai kebaikan itu hanya berhenti di start, misalkan 1 tangga aja. Oke, demikian video dari ini. Jika nanti ada yang kurang, nanti akan saya tambahkan lagi pembelajaran tentang KBN, kegiatan belajar mengajar ini. Itu saja. Ingat, 1, jaga komunikasi dan sinergi dengan orang tua. Insya Allah kalau komunikasi terjalin, ada sinergi dari orang tua, kita tidak akan menuai hambatan dalam pembelajaran apapun. Oke, sip. Demikian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.